melakukan praktik kucing, tentunya juga ibu harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini. Yaitu dalam praktik kucing ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan praobservasi. Pada tahapan praobservasi, saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa saja nih yang akan dikembangkan pada praktik ini oleh Bu Delta. Kedua, pelaksanaan observasi. Saya akan mengamati kegiatan yang akan dilakukan oleh ibu, dan yang terakhir juga yaitu pasca observasi. Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses kucing serta kompetensi yang akan ibu kembangkan kembali pada kucing selanjutnya. Begitu ya Bu? Bagaimana? Ibu sudah siap? Iya Bu, siap. Baik, seperti yang sudah saya paparkan pertama, saya akan mendiskusikan penilaian dahulu ya Bu ya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan kucing yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur kita. Dan nanti Ibu Data juga akan memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, kemudian bagaimana si kucing itu dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Perlu diingat ya Bu, tentunya percakapan coach ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari praobservasi ini. Nah, ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Delta, boleh? Boleh Bu, silakan Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Ya baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu. Berarti ada dua ya Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, baik Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, itu Bu. Berarti bagaimana indikator yang Ibu inginkan? Ya, indikator yang saya inginkan yaitu tentunya dalam proses coaching kali ini saya ingin coaching dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya dalam memecahkan suatu masalahnya Bu. Kalau begitu sekian praobservasinya. Silakan Ibu boleh melakukan kucing. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Delta. Ya, waalaikumsalam Bu Dewi. Bisakah Ibu meluangkan waktu untuk saya? Boleh Bu, silakan. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, di sekolah saya ada murid yang aneh Bu. Dia tidak ikut pembelajaran di kelas. Dia tidak mau. Sebenarnya dia itu murid pindahan baru 2 bulan. Tapi dia tidak mau masuk kelas dan mengikuti pelajaran. Begitu Ibu. Baik, jadi permasalahan di sekolah Ibu Dewi ini ada murid pindahan yang berperilaku aneh begitu ya Bu ya, karena tidak mau masuk ke dalam kelas, seperti itu Bu? Iya betul Bu. Oke, bisa Ibu ceritakan anehnya tidak masuk kelas itu seperti apa Bu Dewi? Dan jadi gini Bu, anak itu masuk ke kelasnya itu pada saat jam istirahat saja Bu, dan saat jam terakhir akan pulang sekolah. Selebihnya anak ini sering di luar walaupun ada tugas. Jadi saya terpaksa memberikan tugas kepada anak itu. Otomatis kelas saya kan jadi terbengkalai ya Bu ya, karena saya harus keluar kelas memberikan arahan kepada anak tersebut Bu. Oke, berarti dalam hal ini anak tersebut masuk kelas hanya pada jam istirahat atau saat jam terakhir mendekati pulang sekolah, begitu ya Bu Dewi? Iya betul Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, jadi saya punya tujuan Bu, supaya anak itu bisa berubah. Jadi dia bisa belajar dan bermain di kelas, bersosialisasi di kelas dengan teman-temannya. Memang mungkin karena perbedaan bahasa ya Bu, jadi dia dalam kegiatan bersosialisasi dengan teman-temannya itu kurang bisa Bu. Saya lihat belum bisa berkembang kayaknya Bu. Oke, jadi Ibu berharap ada perubahan perilaku dari anak tersebut begitu ya Bu ya. Dari cerita Ibu, anak
tersebut juga memiliki masalah tidak dapat bersosialisasi juga terhadap anak-anak yang lain di kelasnya. Begitu ya Bu ya. Mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana Ibu melihat perkembangan si anak dari level 1 sampai 10. Anak tersebut ada di level berapa Bu Dewi? Yes. Kira-kira anak tersebut ada di level 6 kayaknya Bu. Dan sekarang pun saya masih bingung cara mengatasi hal tersebut agar ada perubahan yang terjadi pada anak tersebut itu bagaimana? Oke Bu. Tadi Ibu mengukur perkembangan anak tersebut masih ada di level 6 ya Bu ya? Iya betul Bu. Oke. Baik Bu. Menurut Ibu Dewi, adakah usaha saat ini yang sudah Ibu lakukan atau usaha yang sudah terpikir belum berjalan itu ada nggak Bu? Iya Bu. Jadi saya berpikir begini Bu. Mungkin pertama saya akan melakukan kolaborasi kepada rekan sejawat pada saat saya keluar memberikan tugas. Saya meminta rekan sejawat saya untuk mengkondisikan kelas saya. Saya juga sudah membujuk anak tersebut namun tidak ada perubahan Bu. Mungkin saya juga harus belajar bahasa yang dia gunakan kali ya Bu ya. Karena dia menggunakan bahasa Jawa, saya juga ingin bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Mungkin itu yang akan saya lakukan supaya dia tidak merasa salah satu-satunya di kelas yang menggunakan bahasa Jawa, Bu. Oke, Ibu Dewi tadi mengungkapkan bahwa usaha yang akan Ibu lakukan yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga rekan sejawat itu dapat bergantian mendampingi di kelas, begitu ya Bu ya. Lalu Ibu juga berkeinginan belajar bahasa Jawa, ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Karena apa ya? Kayaknya dia tuh merasa asing di kelas gitu loh Bu. Karena mayoritas di kelasnya itu bahasa Sunda dan saya sendiri juga orang Sunda gitu Bu. Oke. Apa nih kira-kira rencana tersebut akan Ibu lakukan? Lalu apakah ada pihak lain yang akan Ibu minta bantuan? Ada mungkin ya Bu ya, saya baru kepikiran mungkin saya mau berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut agar di rumahnya diajarin sedikit demi sedikit bahasa Sunda. Ya karena kebetulan kan ayahnya memang sebetulnya asli Sunda, jadi minta tolong pada orang tuanya agar sehari-harinya itu diganti dengan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia juga. Sering belajar bahasa Sunda itu ya bisa berkolaborasi dengan orang tua ini, kemudian untuk waktunya mungkin dalam minggu ini ya Bu ya. Karena harus secepatnya saya juga punya tanggung jawab ke anak tersebut Bu, karena ya saya prihatin kan Bu ya. Jadi mungkin secepatnya minggu-minggu ini akan saya lakukan segera. Oke, berarti dalam minggu ini begitu ya Bu Dewi? Iya. Gimana Ibu juga nanti akan berkolaborasi dengan orang tua tentang bahasa sehingga murid tersebut nanti bisa bersosialisasi begitu Bu? Iya, benar Bu. Menurut Ibu dengan usaha tersebut nih, harapan Ibu dengan melakukan usaha-usaha tersebut ada di level berapa Bu? Jujur saya kalau memungkinkan ya Bu ya, anak tersebut bisa di level naik di level dari 6 ke 8 lah Bu, kalau bisa sampai 10 ya seperti itu. Oke, berarti Bu Dewi mengharapkan ada di level yang tadinya 6 bisa ke level 6 sampai 10 ya, ya. 8 sampai 10 ya Bu, kalau bisa. Nah, peningkatan tentunya ya Bu ya. Iya Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Dewi. Saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik tentunya ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih. Oke. Apa nih yang sudah Ibu dapatkan dalam percakapan kita kali ini Bu? Alhamdulillah ya ini Bu, saya merasa plong, saya merasa lega, jadi saya punya pemikiran-pemikiran dan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan menghadapi murid yang pendiam sekali murid tersebut gitu ya Bu ya. Jadi semoga bisa berubah gitu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama ya Bu Dewi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Delta. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Barusan Bu Delta sudah melakukan kunci ya Bu ya bersama Bu Dewi. Nah mungkin sebelum menutup
depan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan itu ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu setelah melakukan performa tadi? Alhamdulillah sudah baik ya Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Oke, karena tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bu Dewi itu sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi begitu Bu. Oke, berarti apa saja nih Bu Deta yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi kucing terkait indikator tercapaian yang diinginkan tersebut? Iya Bu, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita Bu, di mana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Dewi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi yang ada di Bu Dewi sebagai coaching. Dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh iya Bu, silakan. Baik Bu, terima kasih. Setelah saya mengobservasi ya Bu, mengobservasi Bu Deta kegiatan percakapan Ibu bersama Bu Dewi tadi setelah berjalan tadi ya, sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai begitu ya, sudah sesuai dengan alur kita. Jadi Ibu sudah berusaha menggali apa perihal informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Dari pertanyaan di Bogor tadi ya Bu ya, sehingga kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya dari kucing tersebut. Jadi tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Ya, alhamdulillah senang sekali ya Bu Rina. Terima kasih atas apresiasinya Bu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam begitu Bu. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil laporan kucing tadi? Oke Bu, saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif Bu, begitu Bu. Dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya tentunya saya ingin berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut Bu. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Oke Bu, saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait ya Bu ya, yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kira-kira waktunya kapan ya Bu ya? Waktunya mungkin minggu depan ya Bu ya. Oke, baik Bu. Dari kegiatan supervisi kali ini ya Bu ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu berdasarkan percakapan kucing yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan kita, kemudian menggunakan alur kita dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan kemampuan kucing, ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi kesimpulannya, semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Dan demikian observasi kita hari ini, semoga kita bisa bermanfaat ke depannya. Kita tutup saja ya Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.